Eh, Iya capek sebenarnya bikin film diintelin, sekarang nulis buku juga diintelin. Eh, saya mewakili teman-teman tim penulis buku Reset Indonesia. Kami berempat, penulis utamanya Mas Farid Gaban, jurnalis senior dari Tempo, Republika. Dia pernah di berbagai media meliput perang Bosnia tahun 1993, meliput Olimpiade. Mas Farid sudah malang melintang. Lalu penulis berikutnya adalah saya. Sumbangan saya juga nggak signifikan di buku ini, sedikit sekali. Lalu yang ketiga ada Yusuf Priambodo, anak muda generasi milenial dari Tuban, seorang fotografer. Dan terakhir adalah Gen Z, namanya Benaya Harobu, asal Sumba. Jadi buku ini ditulis oleh 4 generasi, Boomer, generasi X. Saya ini generasi X, tapi kalau melihat ukuran kaosnya XXL. Jadi saya Gen XXL. Kemudian ada Yusuf dari milenial dan Ben dari Gen Z. Ya, boleh dimatikan lampunya mungkin? Saya ngerasa kayak ayam geprek kalau gitu. Bagian belum top. Saya akan langsung saja karena ini nanti banyak teman-teman di sini yang juga akan bercerita tentang pengalamannya masing-masing menjadi orang Indonesia. Jadi kita kayak ngerasa lahir procot nih, biasanya orang iso milih negara, ya, nggak iso milih wong tua, orang iso milih jenis kelamin, wakil sih nggak iso dipilih. Tapi di antara semua yang nggak bisa dipilih itu kita kadang-kadang ngerasa sial jadi wakil negara Indonesia. Kalau salah dari wong Blitar saya iso pindah nang Galek gitu, tapi Anda. Oke, kita akan melihat buku ini nggak ditulis dari mimpi, dari ngelamun gitu ya. Buku ini kami tulis dari perjalanan panjang keliling Indonesia pakai sepeda motor selama 15 tahun. Ya mulai kayak 15 tahun mulai kelayapan itu juga. Jadi ada 3 kali ekspedisi keliling Indonesia. Tahun 2009 sampai 2010 kami menyebut ekspedisi Zamrud Katulistiwa. Lalu ada perjalanan lagi tahun 2015 dan sampai 2016 naik yang pertama tadi, yang 2009 tadi naik Win 100 dimodifikasi, 2 orang, Farid Gaban dan Ahmad Yunus, jurnalis semua. Yang kedua saya pergi tahun 2015 sampai 2016 pakai Karisma dengan fotografer dari Aceh, Suparta Ars. Dan yang ketiga kami berempat naik Supra X dari 4 generasi tadi. Kita coba nonton perjalanan ekspedisi yang terakhir, ekspedisi Indonesia Bali. Sehat, semoga perjuangan kamu berlanjut. Kami pamit. Terima kasih. Terima kasih. Sudah ini langsung terima kasih. Iya. Selalu sehat walafiat sampai perjalanannya tuntas. Cukup terjadi di Jakarta dengan masyarakat Betawi, di Bali dengan masyarakat sana, penyingkiran itu jangan lagi di sini. Masih datang tuh mereka dengan harapan yang besar sekali pengen didengar. Semangat, Stop.
Indonesia. Anak saya sudah mencari anaknya. Allah. Ya, jadi kami perjalanan selama 424 hari, kami merekam apa saja dari mulai pertanian, perikanan, kelautan, maritim, masalah nikel karena pemerintah sekarang sedang gencar-gencarnya hilirisasi nikel di Halmahera sana, tentang sawit tentu saja, konflik yang abadi sejak era 70-an, bahkan sejak era kolonial sampai sekarang, bahkan tentang pariwisata gitu ya. Jadi kami ada 19 masalah yang kami rekam berempat selama perjalanan ini. Dan bersama dengan 2 ekspedisi yang sebelumnya, yang 2009 dan 2015, kami kemudian menulis buku Reset Indonesia karena nggak semua hal bisa difilmkan. Tentu teman-teman ada yang sudah nonton film Sexy Killers? Sudah. Blitar luar biasa. Itu salah satu film. Lalu beberapa film kemudian juga kami produksi. Ada yang sudah nonton Dirty Food 1? Dirty Food 2? Kapokmu kapan Kangcang? Kapokmu kapan Petangcang? Ya, tapi dari semua film itu tetap banyak yang nggak bisa kami visualkan gitu ya, tentang emosi, tentang perasaan, kegelisahan, kemarahan. Itu nggak semua ada gambarnya kira-kira gitu. Nah, karena nggak semua ada gambarnya, maka kami tulis dalam sebuah buku yang kami beri judul Reset Indonesia. Gimana pejabat kita tuh bisa flexing gitu ya, sedangkan adik-adik kita ada yang makan aja tuh susah. Imajinasi orang Indonesia dalam masa depan. Sudah saatnya boleh buang sekali lagi. Ini dari sisi lain lagi nih. Setelah 3 kali putaran, menyentuh tanah, mendengar cerita, dan melihat langsung, dari ekspedisi Zamrud Khatulistiwa, ekspedisi Indonesia Biru, hingga ekspedisi Indonesia Baru, kami merekam bahwa Indonesia punya segudang masalah, dari urusan ekonomi yang timpang, kesenjangan sosial yang menganga, lingkungan yang dirusak, hingga hukum, pendidikan, dan tata kelola negara yang sakit, lalu bermuara pada Prahara Agustus 2025. Soalnya ibu yang melihat anaknya diganggu. Meski ini belum puncak dari segalanya, ada yang pergi tak sempat melihat janji. Ada suara yang dibungkam, terkurung di balik jeruji. Dan kita ingat bagaimana setiap harapan untuk menagih tuntutan yang genap pada akhirnya mewujud debu yang tertinggal di jalanan. Lalu apa? Setelah semua amarah, pengorbanan, dan kekecewaan itu, apakah kita hanya akan berhenti di sana? Kami percaya, jauh di lubuk hati, di setiap sudut negeri, masih ada mimpi yang hidup. Mimpi akan keadilan, mimpi akan masa depan yang lebih baik. Setelah menyelesaikan film dan menulis buku, kini kami kembali menyusuri jalanan untuk membicarakan gagasan dan mimpi tentang Indonesia yang baru. Kami membawa 7 pilar gagasan inti untuk Reset Indonesia. Setiap orang berhak punya tanah, pulihkan keragaman hayati dan budaya, kembalikan hakikat koperasi sebagai pusat gerakan ekonomi politik rakyat, jaminan hidup untuk semua, reformasi pendidikan,
otonomi daerah atau federalisme, hingga reformasi sistem politik dan kepartaian. Kita bisa menglanjut Indonesia dari mana saja, tapi kami tunjukkan petanya dalam buku ini. Roadshow Reset Indonesia dimulai dari menjelajahi Pulau Jawa hingga akhir 2025. Kemudian pada 2026 berlanjut ke Bali, Nusa Tenggara, Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Kami mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi, berbagi mimpi dan gagasan tentang Indonesia masa depan. Komunitas, instansi, sekolah, kampus, organisasi swasta, hingga pemerintah atau anak-anak muda di ormas dan partai politik. Jadilah bagian dari gerakan ini. Daftarkan kotamu melalui formulir Roadshow Reset Indonesia. Mari bergotong royong dan saling menghidupi mimpi. Sebab kerusakan hari ini sudah sampai ke akar. Maka perbaikan harus dimulai dari akar. Untuk semua kalangan dan semua generasi, kami percaya perubahan besar Indonesia bisa dimulai sejak dalam pikiran. Ini keren banget. Seru banget Bu. Reset Indonesia. Reset Indonesia. Sudah saatnya Reset Indonesia. So, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman di Blitar yang sudah menjadi bagian dari roadshow ini. Dan setelah kami melihat Indonesia 3 kali keliling, tawaf 3 kali keliling Indonesia gitu ya. Jarak terjauh 19.833 km. Itu jarak terjauh yang kami tempuh untuk bikin lintasan keliling. Setelah kami keliling, kami punya kesimpulan Indonesia ini orang iso diowai, nggak bisa dibenerin. Ibarat rumah bocor, mbok tembel rasuwe bocor meneh. Tembok retak di plester meneh, retak meneh. Soko gurune sudah kropos, kuda-kudanya sudah kropos. Indonesia ini rumah yang nggak bisa diperbaiki. Itu kesimpulan kami setelah 3 kali keliling Indonesia. Kalau ada yang berani bantah, berarti kalian pasti udah 4 kali keliling Indonesia. Ada yang berani bantah? Enaknya wong di otoritas ini. Kuasa pengetahuan ini. Sehingga kayak orang ngono, tapi aku sebantah ya. Aku Blitar Kediri WPP wae kok. Jadi kesimpulan kami terlalu banyak masalah yang kalau ditembel di sini jebol di sana, tembel di sana jebol di sini. Saya akan tunjukkan dengan cepat supaya nanti kita juga bisa ngobrol dengan cepat. Kita mulai dari pertanian. Ada dua komoditas yang sangat vital yang ada di lambang dasar negara kita. Ada yang tahu? Padi dan kapas. Gitu. Padi, sebagian besar umur Republik kita yang 80 tahun ini, itu hanya 1, 2, 3 tahun saja periode di mana kita nggak impor. Kita masih impor beras. Ya, jadi beras masih impor dari Vietnam, dari India, dari Thailand. Ketika pandemi kemarin kita krisis banget karena Thailand, Vietnam, dan India juga tidak mau mengekspor berasnya karena mereka juga butuh keamanan. Lalu komoditas yang kedua adalah kapas. Yang kita pakai ini bahannya kapas, sebagian sudah campur dengan polyester. Dan 99% kapas kita impor. Saya ulangi, 99% kapas kita impor. Kok bisa ada barang yang 99% impor ada di lambang negara kita dan kita merasa nggak terhina? Ada di semua lambang instansi negara, dari kelurahan, Karang Taruna, Polri, TNI, Mabes TNI itu padi dan kapas, Mabes Polri padi dan kapas, sampai ke lambang stempel presiden Nayaka, padi dan kapas. Mbok sekalian lambang negara kita panda gitu sekalian. Sekalian orang urip di Indonesia, orang di Indonesia panda kan lucu panda. Dekat dengan gemoy.
Lah kok bisa kita bikin sesuatu yang nggak ada di negara kita, jadi lambang negara kita hormati setiap Senin, gimana ceritanya? Dan kita seperti merasa normal. Wis kadung kan? Wis kadung wis bene. Makanya kalau sudah kadung dan bene wis Pandawa yang lucu. Timbangnya Garuda galak. Isinya impor. Oke, kita mulai dari sektor yang paling vital, pertanian. Tapi nanti kita juga akan cerita bahwa solusi yang dilakukan oleh pemerintah dengan membuka food estate 2 juta hektar di Papua untuk bikin sawah juga bukan solusi. Dan itu salah, karena sudah berkali-kali dicoba dan gagal. 4 presiden sudah mencoba. Dari Soeharto di Kalimantan Tengah dengan proyek lahan gambut 1 juta hektar, SBY di Kalimantan Tengah mengulang lagi, dan di Papua gagal. Jokowi juga gagal. Di tempat-tempat yang sama, kegagalan yang sama, anggaran jebol yang sama. Ini pemerintah Indonesia. Karena memang mereka bikin proyek, mereka tidak ingin bikin kemandirian pangan. Dan kalaupun kemandirian pangan, ya kenapa harus beras? Kenapa harus padi? Pangan Indonesia beragam banget. Ngomong bineka tapi pangannya beras tok ya, orang masuk akal. Kowe kewalahan dewe yang mangani 280 juta orang Indonesia kan beras iki kewalahan dewe. Ora tutup tanahmu. Sagunya nggak dimanfaatkan. Ubinya nggak dimanfaatkan. Ketelanya nggak dimanfaatkan. Sorghumnya nggak dimanfaatkan. Kabeh beras mergo seksi komoditas sing iso dilebokno gudang bulog, ono duit penyerapan, ono duit distribusi lan liya-liyane. Jadi ini cerita politik pangan. Kita akan mulai dengan satu cerita. Kami membuat film yang judulnya Silat Tani untuk merekam masalah pertanian di Indonesia. Hal yang paling dasar, perkoromangan, bernegara perkoromangan. Kowe rasa ora iso ngadeg jejeg upacara ngadeg merah putih yang weteng mulu. Kira-kira gitu. Yang saya katakan kalau ngasih nih gitu. Ini rumah jadi kan sampai sini ini Mas ya? Ini rumah Pak saya. Tunggu saya kira Mas. Kan ini gak ngerti kan anu pengeboran. Ya Allah, dia hampir triliun. Banyak petani di situ kriminalisasi, beberapa ada yang masuk penjara. Nggak tahu, tanya soal itu saya menggunakan air mati. Itu dia jualnya itu seharga rata-rata 4.500. Itu harga paling bagus. Sama ya, kalau saya buatan rugi nih kena di tol Patanawi Mangatis. Jadi apa? Rugi. Sing sangat-sangat untung niku tengkulak ya Pak. Ini ya nanti di apa jalan tol ya. Jadi tol mak. Berarti mau dibeli oleh pemerintah. Iya. Ke tanah warisan teyang Sepang. Kula turun ke teng anak putu. Kula niki berjuang kangge anak putu mboten kangge pemerintah. Banyak petani memberontak sebenarnya, mulai mengambil alih lahan pertanian yang dikelola oleh negara. Petani yang wis mulai latihan silat itu harus hati-hati. Hidup petani. Ya, jadi saya nggak akan ngomongin soal harga pupuk, yang jelas itu masalah ya. Saya nggak ngomongin tentang kenapa tiba-tiba hama tikus di mana-mana. Saya nggak akan ngomongin itu. Itu masih kejauhan.
Atau saya nggak akan ngomongin tadi itu, rantai distribusi, rantai pasok, tengkulak dan segala macam, saya nggak ngomongin itu. Saya ngomongin hal yang paling dasar saja tentang pertanian Indonesia, di mana mayoritas petani kita, 60% petani kita, mung duit tanah setengah hektar. Saya ulangi, mayoritas petani kita, 60% petani kita, Sensus Ekonomi Nasional 2023, Sensus Pertanian Nasional 2023, 60% petani kita hanya punya tanah setengah hektar. Makanya disebut petani gurem. Petani gurem. Bayangin katanya negara agraris, mangane beras, mangane sego, ning mayoritas petaninya tanahnya setengah hektar. Dalam setengah hektar itu mereka tentu bisa hidup dengan nyambi sebagai buruh tani atau jadi buruh di kota ketika nggak musim tanam segala macam. Tapi ini problem real gitu. Karena kesenjangan agraria kita serius banget. Indeks agraria kita, indeks Gini agraria kita 0,58. Artinya 58% tanah di Indonesia cuma dikuasai oleh 1% kelompok. Jadi 1% orang, 1% organisasi atau perusahaan menguasai 58% tanah. Pak Prabowo sendiri punya 395.000 hektar konsesi macam-macam. Ada hutan tanaman industri, ada tambang, macam-macam. Teman-teman bisa nonton di seksi kilas. Sudah saya buka nama-nama perusahaannya. Nah, ada satu perusahaan bahkan yang bisa menguasai 3 juta hektar tanah konsesi. Saya nggak sebut nama perusahaannya. Ya, kalaupun pakai inisial, sebut saja namanya Sinarmas. Itu kalau digabung lebih luas dari semua tanah BUMN, PTPN gabungan, Perhutani gabungan, luasan tanahnya yang dikuasai Sinarmas. Sedemikian besar perbedaan atau jurang pemilikan tanah sehingga kami letakkan rekomendasi itu sebagai Reset Indonesia. Setiap orang ini berhak punya tanah. Generasi-generasi seperti Yusuf milenial dan Ben dalam tim kami mengeluhkan hal yang sama. Dia udah hampir nggak punya imajinasi nabung beli rumah itu, udah nggak punya imajinasi kalau di kota-kota besar. Saya nggak tahu, mungkin di Blitar karena masih banyak tanah warisan, teman-teman santai-santai aja. Hari kerja jam segini ikut diskusi itu kan tidak ada orang makmur sebenarnya. Selebihnya kayak nggak punya imajinasi untuk nabungnya piye, apalagi anak sekarang kerjanya freelance. Kalau jadi ASN, jadi Polri, jadi TNI gampang, ada slip gaji jelas. Freelance ini slip gajinya apa? Ngaji kredit di bank orang payu no. Mereka lihat slip gaji kok, sementara kalian kerja freelance dari rumah, otak-atik online. Jadi imajinasi untuk mulai nabung itu bahkan nggak berani. Itu pertanian ya. Jadi tanah menjadi masalah yang paling substansial di Indonesia ini karena kesenjangannya begitu lebar. Orang bisa menguasai tanah sangat luas, sementara yang lain hidup dari ngontrak ke ngontrak ke ngontrak ke ngontrak. Bagaimana dengan maritim? Kita 3/4 wilayah kita adalah lautan. Indonesia adalah negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. 52.000 km panjang garis pantai kita. Kita lihat ini. Oh. Harga BBM naik Pertalite 1.000, solar 8.000. Harganya atau barangnya ada bang? Barang iya, terus harganya iya. Tapi sering kencing solar sini. Ya, kalau dia malah jual ke sini, aku malah senang. Ini yang dari sini malah turun ke laut. Baunya. Andai kamera bisa merekam bau juga. Semua sudah lumpur. Lho wis pirang tahun iki gagal terus. Endi tak tau panen apik wong. Ora ono. Sama sekali nggak dapat sering.
Ya, dengan jargon negara maritim, nenek moyangku seorang pelaut. Kalau nenek moyangku kenil banyak kan. Nenek moyangku seorang pelaut. Nelayan ini menjadi profesi yang paling miskin di Indonesia. 11% angkanya. Dibandingkan profesi lain, ini profesi dengan tingkat kemiskinan paling banyak, 11%. Setelah nelayan adalah buruh pengangkut sampah. Jadi, Anda bayangkan dong, negara yang katanya kaya ini, 3/4 lautan ini, profesi yang mengambil ikan, justru yang paling miskin. Oh, nelayan miskin mungkin karena harga hasil laut murah. Oke, kita cek. Siapa yang seminggu terakhir makan lobster? Oke, sorry. Sebulan terakhir makan lobster? 1. Ada. Sorry, saya nggak beras menyinggung. Setahun terakhir orang Blitar yang makan lobster? 1. Subhanallah. Jadi kok bisa jenengan punya Blitar Selatan pantai saombong-ombong no? Uangnya ora tau makan lobster kok iso? Nelayan ini miskin kok mahal gimana ceritanya? Ya, kelihatan paradoksnya. Oke, saya turunkan level. Lobster yang ukuran 44 on memang sekitar 400 ribuan. Oke, saya ganti pertanyaan. Seumur hidup belum makan lobster? Tepuk tangan untuk rakyat Blitar. Teman-temannya kayak uang ngono sobo kayak ngajak ini orang makan lobster ini wajar orang duwe segoro. Wong Blitar segorone ombor atau makan lobster? Jadi mungkin ini yang dirasakan rakyat Indonesia ketika di bawah kolonialisme Belanda. Kopi-kopi terbaik dibawa ke Eropa, orang Indonesia makan kopi kawah, apa? Daun ya, daunnya yang minum daun. Jadi lobsternya diekspor, bahkan sekarang benihnya diekspor ke Vietnam. Benih lobster yang masih bening-bening itu, yang masih transparan, dijual 5.000 sekarang. Dulu di era Jokowi periode pertama, Pak Jokowi masih waras dulu, periode pertama, itu nggak boleh. Pak Jokowi periode kedua, mulai. Bisa diekspor. Saya nggak bilang begitu, Bu. 5.000. Padahal nunggu 4-5 bulan, dia sudah menjadi 300.000. 3-4 bulan itu nggak lama, mbok tinggal nandur lombok, panen, balik mana lobster gede. Tapi yang terjadi, kita bahkan membuka keran ekspor benih lobster. Jadi bacotnya ngomong hilirisasi, ning sing dihilirisasi ini nikel. Padahal lobster ini mbok entah ini dihilirisasi ya iso. Jadi tadi pertanian, kelautan ada masalah. Petani nggak punya tanah, yang punya tanah sering digusurin. Jadi yang nggak punya tanah banyak, sedikit dari yang punya tanah itu digusurin, sering terancam digusurin, banyak proyek segala macam. Kondisi nelayan seperti ini. Sekarang kita coba lihat ke orang-orang urban. Kita ngomongin ini baju baru ini, kaos baru kemarin dibikin di Trenggalek. Kita juga ada masalah tadi. Tadi soal pangan, sekarang soal kapas. Kita lihat apa yang terjadi dengan sandang. Pangan sekarang sandang, coba ya. Ini masih layak dijual, Bu? Ya, kira-kira goceng 1. 3 dari 10 orang Indonesia membuang pakaian yang baru sekali dipakai. Kadang tuh entah hormon, entah dari kejiwaan tuh kayak harus belanja gitu. Ada masalah itu buat kebayang nggak tuh kalau ke Jakarta ya nggak sih? Ini udah bukan jadi rumah manusia, ini jadi rumah pakaian bekas semua.
tahun 2020, planet ini sudah dihuni 7,8 miliar manusia. Fully wrapped in the soil for years and years and years. This is what happens with fast fashion. Kalau kita mencuci kan pasti kita menggesek-gesek serat kain ini, itulah terjadi pelepasan mikroplastik ke lingkungan. Tercemar di mana-mana, sudah masuk di testis kita, di penis kita, di sperma kita, di plasenta kita, di ASI kita. Benar-benar plastik, aromanya saja aroma plastik, dan mesti hati-hati nih karena astaga. Indonesia mengimpor hampir 100% kapas. Indonesia sebenarnya krisis kapas ini. Ini sangat personal tuh, Mbak. Di mana ada kain tradisional atau wasra itu dibuat, sebenarnya disitulah pernah tumbuh kapas. Sebenarnya sih secara pribadi sih saya setuju ya, kita punah, manusia punah. Jadi, ya, karena kita tidak punya kapas, kita kemudian sebagian besar tadi 70% pakaian kita sudah pakai plastik. Dan plastik-plastik ini ada konsekuensinya ketika menjadi mikroplastik, jadi nanoplastik, terurai, bahkan ya jadi serpian-serpian plastik, menimbulkan masalah kesehatan. Justru ini yang paradoks. Harusnya ketika kita nggak punya kapas, sudah hancur kapas kita, dan pakaian kita semua sudah dari plastik. Bahkan orang Lombok itu punya tradisi menenun kafannya sendiri, dan bagi mereka haram kalau kafan itu mengandung polyester, karena nggak segera terurai ke tanah. Ini jasad, kan menurut aturan Islam harus segera dikebumikan. Tapi kalau kafanmu mengandung polyester, kowe ora kowe suwe tenan dari kompos sih suwe. Kedap air kowe. Orang segera diterima bumi, itu masalahnya. Padahal Islam itu menyuruh cepat supaya kita ini setelah nggak berguna sebagai manusia, setidaknya berguna sebagai kompos. Setidaknya berguna untuk cacing, kemudian memberikan kesuburan buat tanah. Ini polyester kafannya. Mbok sekalian kresek. Kayaknya tadi mumi kayak fit on. Daur ulang. Jadi ini problemnya sampai segitunya bagi orang-orang Lombok tadi yang menenun tadi. Karena kafan mereka harus pure dari kapas supaya cepat diterima bumi. Itu filosofi mereka. Padahal kita, teman-teman yang muslim ini tahu itu. Segera bumikan. Oke. Setelah kita berkorban tadi kapas wis randuwe, lingkungan rusak gara-gara mikroplastik, ada Pak Harun dari Tulungagung ini aktivis sampah dan lingkungan yang juga menekuni tentang plastik. Jadi setelah kita nggak punya kapas, setelah kita lingkungannya rusak karena plastik, industri tekstil kita pun nggak bergerak. PHK di mana-mana, Sritex tutup. Jadi kita kayak kalah 3-0 gitu. Pertanian kapas yang nggak berkembang, pencemaran lingkungan mikroplastik yang besar, buruh tekstilnya pun juga di PHK. Jadi orang ada yang menang. Nah di sini juga ada ibu-ibu yang juga korban PHK, walaupun dari industri yang berbeda, dari industri rokok. Ya, bukan berarti saya merokok open karena PHK. Ya itu soal keimanan masing-masing lah. Tapi intinya di sektor perburuhan, entah tekstil, entah rokok yang belakangan terpukul, ada ketidakadilan juga. Tentu setiap usaha bisa rugi, tapi setiap usaha juga harus
merencanakan bagaimana memperlakukan para buruhnya. Monggo ibu-ibu yang mau bercerita sedikit tentang apa yang terjadi di Pokormas dan apa yang di PHK. Ada yang sudah bekerja sejak tahun 77 menjadi pelinting rokok dan ketika di PHK hari ini belum mendapatkan pesangon. Walaupun sudah bekerja berapa? Hampir 40 tahun. Walaupun sudah bekerja hampir 40 tahun, Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pemerintah itu membatasi pemberian pesangon hanya 9 tahun. Selebihnya ada bonus-bonus yang saya pikir nggak signifikan. Monggo siapa yang akan bercerita? Perwakilan, kita berikan tepuk tangan dan semangat bagi ibu-ibu.